Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai food supplement atau makanan suplemen. Selamat menyaksikan. Apa yang akan saya jelaskan? Salah satunya adalah formulasi food supplement berbasis vitamin dan mineral. Produk-produk yang Anda lihat ini pasti sudah tidak asing lagi, yang pastinya Anda sudah tahu ya, seperti ini. Ekstra bla bla bla, Hema bla bla bla, ya. Ini adalah produk-produk yang mudah sekali ditemui di warung, minimarket maupun supermarket. Oke, latar belakang dari food supplement. Setiap manusia membutuhkan makan yang bukan hanya makan tetapi harus memenuhi pola makan yang seimbang dari mulai karbohidrat, protein dan lemak, juga vitamin dan mineral. Lalu, tidak hanya pola makan saja, saat ini faktor lingkungan yang padat polusi sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Selain dari faktor lingkungan, juga ada faktor dari makanan yang kita makan sehari-hari itu sendiri, yang tidak hanya harus menyediakan zat gizi yang cukup, tetapi juga harus bisa sebagai penawar radikal bebas. Radikal bebas ini dapat dari mana? Dapat dari polusi, dari stres, ya, dan dari makanan yang kita makan itu sendiri. Lalu, industri merespon dengan menghasilkan atau memproduksi produk baru seperti salah satunya adalah suplemen. Baik, novel food. Novel food adalah produk-produk yang dulunya tidak dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Menurut Union Eropa, ya, novel food adalah makanan yang belum dikonsumsi secara signifikan oleh manusia di Eropa sebelum 15 Mei 1997. Apa contohnya? Contohnya seperti misalnya adalah cairan klorofil, lalu biji chia, krill oil, noni juice, itu termasuk novel food. Apa syarat novel food? Yang pertama adalah aman bagi konsumen dan diberi label yang benar agar tidak menyesatkan konsumen. Ya, contohnya sumber-sumber baru vitamin K. Ya, vitamin K adalah vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh yang fungsinya berkaitan dengan pembekuan dan penggumpalan darah, yang fungsinya sebagai penghasil trombin pada tubuh kita. Ya, jika kita luka, vitamin K ini yang berpengaruh besar dalam penutupan luka tersebut. Kemudian ekstrak dari makanan yang ada seperti dari krill oil. Ya, krill itu adalah semacam jenis udang yang hidup di laut dalam seperti Antartika, ya, yang kaya akan fosfolipid. Kemudian ada biji chia dan buah noni. Buah noni ini padahal sangat bau, ya, tetapi karena fungsinya, karena sudah diketahui manfaatnya, banyak sudah diproduksi seperti minuman noni, ya, yang bisa dikonsumsi biasanya untuk orang darah tinggi. Kemudian makanan yang berasal dari produksi baru proses, seperti makanan yang diolah dengan UV. Kemudian nutraceutical. Nutraceutical adalah istilah yang digunakan di Amerika untuk makanan dan minuman yang memiliki nilai kandungan lebih. Ya, di sini nilai kandungan lebih karena mengandung komponen tertentu yang baik untuk kesehatan. Nutraceutical merupakan kombinasi antara nutritional food dan pharmaceutical food. Nutraceutical dapat berupa functional food, food supplement, maupun pharmaceutical food. Contoh functional food, ya, adalah kimchi misalnya, atau
food supplement misalkan lecithin, probiotik, kolin, inositol, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk nutraceutical yang pertama food supplement. Berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan. Sifatnya preventif atau sifatnya mencegah, yaitu sebagai nutrisi pada sistem organ tubuh atau pada keadaan tertentu seperti masa kehamilan, menyusui, dan masa pertumbuhan. Bentuknya bisa kapsul, pil, tablet, liquid, atau bubuk. Yang kedua, pharmaceutical food, yaitu berfungsi menyembuhkan penyakit atau bersifat kuratif yang harus diuji secara ketat terlebih dahulu efektivitasnya sebelum dipasarkan. Bentuknya bisa sama seperti food supplement, yaitu kapsul, pil, tablet, liquid, dan bubuk. Kemudian yang terakhir adalah functional food. Functional food tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan, hanya boleh memuat pernyataan bahwa makanan diperkaya oleh vitamin atau mineral tertentu dan ditujukan untuk golongan tertentu. Tidak memuat peringatan terkait kesehatan, ya, dan harus diperhatikan cara penyajiannya agar menggugah selera. Functional food, contohnya minuman dengan fiber, vitamin mineral, minuman isotonik, minuman pemulih energi, minuman olahraga, minuman probiotik, itu adalah beberapa contoh functional food. Lalu functional food itu ada yang tradisional dan ada yang modern. Functional food tradisional, contoh functional food yang tradisional adalah wedang uwuh, wedang ronde, kunyit asam, beras kencur, kimchi, dadih, tempe, dan lain sebagainya. Biasanya banyak juga dari makanan-makanan fermentasi. Kemudian functional food yang modern itu misalnya pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, breakfast cereal, cola cola zero kalori, kemudian cola tanpa kafein, sport drink yang diperkaya protein, biskuit yang diperkaya vitamin dan mineral, dan lain sebagainya. Minuman energi. Pada awalnya, minuman energi ini disebut smart drink yang terbuat dari senyawa asam amino seperti penilalanin, kolin, dan taurin. FDA mengizinkan dikombinasikan dalam minuman sepanjang tidak diberi label yang mengklaim dapat mengobati suatu penyakit. Lalu, smart drink berkembang menjadi minuman penambah stamina dan daya tahan tubuh, oleh karena itu disebut dengan energi drink. Minuman energi kerap dikonsumsi karena bisa menyegarkan. Jadi kalau seseorang yang sedang bekerja berat, misalnya nyetir mobil berjam-jam, ya, supir-supir bis malam, itu biasanya mengkonsumsi minuman berenergi agar selalu merasa segar. Kemudian orang yang bekerja berat seperti tukang misalnya, ya, yang panas-panas membangun konstruksi rumah, itu biasanya minum minuman berenergi ini. Kenapa? Karena akan memberikan efek menyegarkan dan memberikan tambahan stamina gitu, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih segar dan semangat. Energi drink ada beberapa persyaratan yang harus dicantumkan di dalam labelnya. Yang pertama, ya, di energi drink ini harus ada sumber karbohidrat, ya, sebagai penghasil energi, yaitu sukrosa dan pemanis buatan. Contohnya aspartam dan asesulfam. Kemudian mengandung senyawa stimulan. Senyawa stimulan inilah yang akan memberi kesan segar, menambah stamina, ya, pada minuman energy drink seperti kafein, taurin, karnitin, glutamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tambahan-tambahan lain seperti vitamin B kompleks, guarana, ginseng, ginkgo biloba, royal jelly, dan lain sebagainya. Lalu harus dituliskan informasi biasanya membantu memelihara stamina dan menyegarkan badan. Komposisinya mengandung taurin, ekstrak ginseng, vitamin B12, royal jelly, ya. Nah, di sini juga harus ada ini perhatian, ya. Jadi di sini
Tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak, wanita hamil ya. Ada peringatannya. Kemudian di sini ada keterangan kegunaan. Membantu memelihara stamina dan menyegarkan badan. Jadi tidak boleh ada klaim dapat mengobati penyakit. Baik, ini adalah senyawa-senyawa stimulan yang sering ada di energy drink, yaitu glutamin, kafein, taurin, dan karnitin. Tapi selain 4 ini juga masih ada yang lain ya. Glutamin yaitu kelompok asam amino yang dapat meningkatkan sintesis protein. Kelompok asam amino pembawa nitrogen yang paling mudah diserap mukosa usus sehingga lebih mudah menghasilkan energi. Lalu kafein pada dosis rendah sebagai pembangkit stamina dan menghilangkan rasa lelah. Ya, jadi kafein inilah yang membantu orang-orang yang sebenarnya lelah menjadi seperti lebih segar, hilang rasa lelahnya. Nah, itu kafein yang berperan. Kemudian taurin. Taurin memainkan peranan penting dalam mencerna lemak, penyerapan vitamin yang larut lemak, dan mengatur kadar kolesterol dalam tubuh. Lalu karnitin membantu produksi energi tubuh dengan cara membawa asam lemak rantai panjang ke mitokondria untuk dibakar sebagai energi yang dapat digunakan tubuh dalam beraktivitas. Jadi di sini di minuman berenergi ini ya ada senyawa-senyawa stimulan ini yang akan memberikan rasa segar, menghilangkan rasa lelah ya, dan memberikan stamina itu karena bahan-bahan yang digunakan dapat menghasilkan energi secara cepat sehingga dapat energi itu dipakai untuk beraktivitas ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke suplemen makanan. Produk yang digunakan untuk melengkapi makanan. Jadi suplemen makanan itu untuk melengkapi makanan. Di mana produk tersebut mengandung satu atau kombinasi bahan yang digunakan untuk meningkatkan AKG, angka kecukupan gizi. Contohnya yang paling banyak digunakan adalah vitamin mineral. Suplemen makanan dan multivitamin merupakan produk dalam kelompok yang sama. Food supplement atau suplemen makanan bukanlah obat walaupun dikemas mirip dengan sediaan obat seperti tablet, kapsul, gel kapsul ya. Suplemen makanan dimasukkan ke dalam golongan makanan, jadi bukan obat. Ya, berdasarkan peraturan Menkes. Suplemen makanan mempunyai manfaat kesehatan, karena itu suplemen makanan dapat mencantumkan klaim kesehatan. Seperti contoh di samping ini ya, klaimnya adalah di sini sediaan alami untuk membantu meningkatkan energi, imunitas, dan kesehatan jantung. Ya, jadi klaimnya itu bukan mengobati penyakit, tetapi membantu kesehatan. Ya. Kemudian untuk registrasi produk ya, suplemen makanan tidak digolongkan ke dalam golongan obat, tetapi digolongkan ke makanan. Ya, kalau obat ini dimulai dari huruf D. Ya, D itu adalah nama dagang obat. Lalu diikuti dengan obat apa? Kalau K di sini ini adalah obat keras. Kalau B obat bebas, kalau T obat terbatas. Ya, kalau N narkotika, P psikotropika. Lalu L di sini adalah lokal. Kalau I berarti impor. Ya. Baru nomor registrasi. Kemudian kalau suplemen makanan, ya, kodenya di sini bisa dilihat kecil sekali ya. BPOM RI MD sekian ya. Jadi dituliskan MD atau ML. Kalau MD itu adalah produksi dalam negeri, kalau ML produksi luar negeri. Baik, ini adalah contoh lain suplemen yang mengandung vitamin dan mineral. Ya, di sini nih, ini adalah suplemen yang terkenal ya.
mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, ferroglukonat ini adalah zat besi, kalsium glukonat kalsium, mangan sulfat mangan, dan zinc sulfat adalah seng. Kegunaannya di sini harus dituliskan kegunaannya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral yang dibutuhkan selama kehamilan, menstruasi, masa pertumbuhan, usia lanjut, dan juga untuk menjaga kesehatan secara umum. Lalu ada cara penggunaannya di sini, ya. Jadi nilai gizi suplemen makanan ditentukan minimal 25% dari nilai AKG, ya, dan dapat dicantumkan klaim kesehatan seperti peran nutrisi untuk metabolisme, menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan imunitas, meningkatkan kesehatan tubuh, sejauh produk tersebut tidak mengklaim dapat mengobati suatu penyakit. Ya, bisa dilihat di sini AKG-nya tinggi-tinggi ya. Tuh, ada yang sampai 1500%. Ya, makanan suplemen harus diberi tambahan batasan dari kadar zat tersebut dan aturan pakainya. Jadi harus ada aturan pakai nih seperti ini. 1 sendok makan 15 ml 1 kali sehari untuk orang dewasa misalnya seperti itu. Kemudian penggolongan makanan suplemen itu ada penggolongan vitamin dan atau mineral. Jadi di sini suplemennya mengandung vitamin A, B, C, D, E, atau K, lalu kalsium, zat besi, seng, magnesium, dan lain sebagainya. Kemudian food suplemen asam amino, food suplemen trace elemen seperti besi, yodium, kromium, fluoride, ya. Lalu produk herbal seperti echinacea, serat, kondroitin glukosamin, kafein, dan lain sebagainya. Nah, echinacea ini nih sedang banyak digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi sedang banyak nih dipakai untuk suplemen makanan yang klaimnya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Lalu kondroitin dan glukosamin ini hubungannya adalah dengan kesehatan sendi. Ya, klaim kesehatan pada suplemen makanan memenuhi ketentuan. Yang pertama harus benar, valid, dan tidak menyesatkan. Yang kedua didukung oleh pembuktian ilmiah yang cukup. Yang ketiga, tidak menyebabkan penyalahgunaan. Keempat, tingkat pembuktian ilmiah dapat membantu tingkat klaim yang diizinkan. Ya, di sini pada penandaannya, ya, pada labelnya harus ada tulisan suplemen makanan, harus ada nama produk, lalu ukurannya, bentuk sediaannya apa, sirup, tablet, effervescent, tablet hisap, dan lain sebagainya. Produsennya, nomor izin edar, ya, Badan POM, RIMD, nomornya berapa, registrasinya, lalu komposisi dalam kualitatif dan kuantitatif. Komposisi dalam kualitatif itu dijelaskan komposisinya mengandung echinacea, ferroglukonat, ya, dan lain sebagainya. Kuantitatif ini dituliskan berapa miligram dalam produk tersebut. Kemudian kegunaan atau cara penggunaan, takarannya, lalu kalau ada kontraindikasi atau efek samping harus ditulis, kalau ada kandungan alkohol harus ditulis, dan keterangan lain yang berkaitan dengan mutu dan keamanan dari produk. Klaim kesehatan pada suplemen makanan ada 2 tingkat. Yang pertama tingkat umum, biasanya dituliskan membantu memelihara kesehatan dan cukup didukung oleh teks referensi secara deskriptif. Lalu, klaim tingkat medium, yaitu mengurangi resiko penyakit jantung contohnya, harus didukung dengan studi analisis termasuk studi epidemiologi. Ya, yang 2 ini di sini membantu memulihkan stamina dan memelihara kesehatan tubuh, ini klaim tingkat umum. Ini juga membantu memelihara daya tahan tubuh, ini tingkat umum. Nah, yang ini memelihara kesehatan fungsi persendian, dapat digunakan pada penderita osteoartritis. Nah, ini klaim tingkat medium. Ya, berawal dari konsep gaya hidup sehat back to nature, yaitu berawal dari penggunaan bahan alami yang dikemas dalam bentuk kapsul, pil, dan sebagainya, dapat pula dibuat dalam bentuk tepung dan jus. Suplemen berguna untuk individu yang memiliki faktor-faktor tertentu seperti usia. Pada orang yang usia lanjut,
fungsi organ tubuhnya pastinya akan mengalami penurunan. Contohnya misalnya gigi sudah mudah lepas, pencernaan menjadi kurang baik ya. Lalu faktor pencemaran lingkungan ya, timbulnya radikal bebas dalam tubuh, dan fungsi pencapaian fungsi optimal struktur tubuh seperti gaya hidup tidak sehat, stres, merokok, dan lain sebagainya. Kasus lain yang membutuhkan suplemen, yang pertama gangguan kekurangan gizi seperti anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui, pada balita, dan pada wanita dewasa yang sedang menstruasi. Wanita dewasa yang sedang menstruasi rentan terhadap anemia sehingga diperlukan suplemen. Gangguan anemia pada ibu hamil juga sangat berbahaya ya, karena dapat mengalami pendarahan saat melahirkan dan dapat melahirkan anak dengan kondisi anemia pula. Kemudian kalau bayi baru lahir kondisinya anemia, maka akan mudah terkena infeksi. Lalu pada balita juga rentan terhadap anemia karena porsi makan bayi itu belum banyak sehingga asupan besi itu menjadi belum banyak ya, sehingga rentan terhadap anemia. Anemia ini akan mengganggu pertumbuhan sehingga salah satunya pada balita itu bisa terjadi stunting. Kemudian perokok berat dan peminum alkohol juga harusnya mengkonsumsi suplemen karena ya yang namanya perokok itu memasukkan racun, banyak sekali racun di dalam tubuhnya sehingga butuh suplemen. Lalu pengguna obat-obatan dalam jangka panjang seperti penderita kanker ya yang harus kemoterapi ya, kemudian penderita jantung, penderita diabetes yang harus minum obat secara terus-menerus bertahun-tahun, orang yang sedang terapi obat TBC, epilepsi, dan lain sebagainya. Lalu orang dengan perilaku makan yang sulit diubah, contohnya adalah orang yang tidak bisa makan sayur. Ya, kita ketahui sayur itu banyak sekali mengandung vitamin dan mineral, oleh karena itu orang yang tidak makan sayur harusnya ditambahkan pelengkap yaitu suplemen yang lebih dibutuhkan. Lalu golongan khusus yang membutuhkan suplemen, ya, yang pertama ibu hamil dan menyusui, terutama zat besi, asam folat, DHA. Ya, zat besi pada ibu hamil, kalau kekurangan zat besi, anaknya bisa kekurangan zat besi juga. Kemudian akan beresiko anemia dan pendarahan. Kemudian asam folat ini kalau ibu hamil kekurangan asam folat, itu akan mengganggu perkembangan janinnya. Ya, biasanya akan terjadi kecacatan lahir pada bayi, seperti bibir sumbing atau kelainan tulang belakang. Lalu DHA atau docosahexaenoic acid, ya, ini adalah asam lemak tak jenuh rantai ganda, rantai panjang yang merupakan bagian dari omega 3. Ini fungsinya adalah membentuk perkembangan otak bayi. Dan ibu menyusui juga butuh zat besi ya, karena ibu menyusui juga rentan terhadap anemia. Kemudian golongan lainnya adalah lansia atau orang lanjut usia. Suplemen yang disarankan bersifat fungsional dalam meningkatkan stamina dan ketahanan tubuh. Bisa juga seperti tadi ya, glukosamin dan kondroitin tadi itu juga banyak dikonsumsi oleh lansia untuk kesehatan sendi ya, karena semakin tua tulang, sendi, otot itu juga sudah mulai melemah. Ya, ini adalah bentuk fisik dari suplemen, itu ada banyak sekali, ada tablet, tablet hisap, tablet kunyah, effervescent, serbuk, kapsul, kapsul lunak, sirup, dan larutan. Ini tablet kunyah, ini tablet hisap, ini kapsul lunak, ini sirup, suspensi mungkin ya. Kemudian ini kapsul lunak, ini kapsul keras, ini effervescent, ini larutan, ini serbuk ya, ini tablet minum. Tablet. Suplemen dalam bentuk tablet memerlukan bahan carrier yang bisa ditekan atau dipadatkan dengan alat tertentu. Bahan terbesar dalam tablet adalah bahan pengisi atau carriernya, yang ditambahkan dengan bahan yang dapat ditekan seperti di kalsium fosfat dan destrosa.
Kemudian komponen utamanya juga dapat diolah dengan pati atau selulosa untuk membentuk granula yang dapat dibentuk dengan alat penekan. Lalu diperlukan juga bahan pelicin dan pengikat agar bisa lepas dari cetakan. Cetakan di sini ya, jadi si bahan tadi dalam bentuk serbuk dimasukkan ke dalam sebuah cetakan lalu ditekan. Nanti setelah dilepas itu akan membentuk suatu tablet. Ya, sebagian besar tablet dilapisi oleh film atau pelapis gula. Tablet vitamin dan mineral juga diberi pelapis untuk menjaga stabilitasnya. Lalu kapsul lunak mempunyai bahan pengisi berbahan dasar minyak, ya. Biasanya kapsul lunak ini dipakai untuk suplemen vitamin E, vitamin A, kemudian DHA, EPA atau omega 3, omega 6, omega 9 ya. Jadi bahannya carrier-nya adalah minyak. Lalu kalau bahannya tidak dapat larut minyak, ya itu harus dicampur dengan menggunakan matriks berbentuk suspensi. Kulit dari kapsul lunak yang pada umumnya digunakan adalah berasal dari gelatin dan pati. Juga bisa berasal dari selulosa. Nah, di sini juga terdapat titik kritis kehalalan. Ya, gelatin di sini bisa menjadi tidak halal jika digunakan dari gelatin babi. Kemudian bahan inti seperti vitamin atau mineral dapat menempel di bagian kulit kapsul. Hal ini tidak mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral, tetapi akan mempengaruhi analisis. Selanjutnya kapsul keras. Kapsul keras terdiri atas dua buah kulit yang terpasang jadi satu yang masing-masing terbuat dari gelatin, pati, atau selulosa. Anda pasti sudah kenal nih kalau biasanya Anda minum obat itu ada dua bagian kapsul ya. Bahan aktifnya ada di dalam kapsulnya ya. Seperti vitamin, mineral, atau senyawa bioaktif lain dicampurkan dalam carrier karbohidrat dan dimasukkan ke dalamnya. Kapsul keras ini membutuhkan bahan pelicin atau pengalir atau disebut dengan flow agent saat prosesnya agar tidak saling menempel dan mudah dikeluarkan dari dalam botol. Kemudian bentuk suplemen dalam bentuk cairan atau liquid ya umumnya berbasis air atau sirup dan memerlukan bahan pengawet untuk menjaga kestabilan vitamin dan mineral. Pemilihan bahan-bahan yang kompatibel sangat penting. Misalnya adanya besi atau tembaga akan menyebabkan kehilangan vitamin C dengan cepat. Oleh karena itu jangan disatukan seperti itu. Lalu suplemen dalam bentuk serbuk merupakan bentuk suplemen yang paling sederhana dan stabilitasnya dapat dipengaruhi oleh oksigen dan penyerapan air. Anda sudah tahu bahwa produk serbuk itu adalah kadar airnya rendah sehingga sangat sensitif oleh oksigen dan penyerapan air karena akan menyebabkan serbuknya menjadi menyerap air dan menggumpal. Baik, vitamin. Dalam suplemen banyak sekali ditambahkan vitamin ya. Jadi vitamin itu adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dan tidak dapat dibentuk oleh tubuh kita sendiri kecuali dalam bentuk provitamin ya. Ada vitamin yang dalam bentuk provitamin bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita lebih banyak dapat vitamin dari makanan. Ya, vitamin termasuk zat yang berfungsi memelihara dan mengatur kehidupan manusia. Tiap jenis vitamin memiliki fungsi yang spesifik di dalam tubuh, ya. Dan juga vitamin itu dapat rusak akibat penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, ya. Secara umum, berdasarkan kelarutannya, klasifikasi vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak yang terdiri atas vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air terdiri atas vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri atas tiamin, riboflavin, niacin, biotin, asam pantotenat, piridoksin, cyanokobalamin, dan asam folat. Baik, analisis vitamin dalam suplemen makanan itu menjadi ada beberapa masalah yang biasanya dihadapi karena beberapa
alasan. Yang pertama, suplemen itu terdiri atas banyak komponen, bukan hanya satu komponen, ya, banyak sekali komponen seperti carrier dan zat aditif. Yang kedua, suplemen itu banyak sekali bentuknya, bisa tablet, kapsul, serbuk, liquid, dan lain sebagainya yang menyebabkan analisisnya menjadi berbeda. Ya, kemudian carrier dan matriks yang digunakan dalam suplemen itu juga sangat beragam. Suplemen yang mengandung vitamin juga diperlukan overage. Lalu alasan terakhir adalah sifat kimia dari masing-masing vitamin itu bisa berbeda-beda. Ada yang sensitif terhadap oksigen, ada yang sensitif terhadap oksidasi, ada yang sensitif terhadap panas, ada yang sensitif terhadap cahaya, ya, dan itu tidak sama. Vitamin overage, ya, dibutuhkan untuk memastikan bahwa klaim kandungan vitamin yang ada di label itu tetap bisa dipertahankan selama umur simpan produk tersebut. Ya, jadi misalnya suatu produk diklaim mengandung, tiap tabletnya itu adalah mengandung 100 mg tiamin misalnya. Jadi umur simpan produknya 1 tahun. Nah, di akhir umur simpannya, saat produk tersebut mencapai usia 1 tahun, tiamin yang ada di dalam produk tersebut harus bisa dipertahankan 100 mg. Oleh karena itu, saat pengolahannya, ya, tiamin yang ditambahkan pasti lebih dari 100. Berapakah yang ditambahkan tergantung berapa persen penurunannya selama waktu 1 tahun tersebut. Itu yang disebut dengan overage. Ya, lalu kenapa vitamin butuh overage? Karena tidak ada vitamin yang stabil sama sekali. Bisa ada vitamin yang stabil di panas tetapi tidak stabil kena cahaya. Ada vitamin yang stabil oleh oksigen tapi tidak stabil oleh panas, ya. Jadi tidak ada vitamin yang sangat stabil. Kemudian tidak ada vitamin yang memiliki waktu degradasi atau waktu kerusakan yang sama. Ya, jadi dibutuhkan overage. Kemudian degradasi atau kerusakan ya akan berakibat pada komposisi kimia dari suplemen itu sendiri. Lalu industri atau pabrik harus menambahkan overage dari vitamin yang sudah dihitung sebagai kompensasi vitamin yang hilang selama masa simpannya. Jadi kalau selama 1 tahun tadi penurunan atau degradasi vitaminnya adalah sebesar 20%, ya, maka di awal produksinya vitamin yang ditambahkan harus sejumlah target ditambah dengan overage-nya, sehingga di akhir penyimpanannya, ya, jumlah vitamin yang tertera itu masih tetap terpenuhi, ya, seperti itu. Overage secara normal dihitung berdasarkan persentase kehilangannya. Ya, jadi penambahan overage itu bisa berbeda untuk tiap jenis vitamin, ya, karena tadi kerusakannya atau laju penurunannya bisa berbeda-beda. Lalu jenis dari suplemennya itu sendiri juga bisa berbeda-beda. Mungkin suplemen antara suplemen serbuk dengan tablet, dengan kapsul lunak itu bisa berbeda overage-nya. Contoh, vitamin C pada label diklaim 60 mg. Ya, kemudian ditambahkan sebanyak 20%, yaitu 12 mg, sehingga total yang ditambahkan adalah 72 mg di awal, ya. Kemudian selama penyimpanan 6 bulan ternyata turun jadi 68,4 mg. Lalu penyimpanan 1 tahun turun menjadi 65,8 mg, dan di masa simpannya berakhir pada usia 24 bulan,
vitamin C-nya masih 61,2 mg. Jadi di akhir masa simpannya, vitamin C yang diklaim di label 60 mg masih tetap terpenuhi. Ya, di samping ini adalah gambar beberapa vitamin dan mineral, average dari vitamin dan mineral, rata-rata yang ditambahkan adalah sekitar 20%. Yang paling banyak di sini adalah vitamin D, yaitu 41%. Baik, selanjutnya adalah masalah yang dihadapi dalam analisis. Yang pertama, banyak sekali metode ekstraksi yang bisa digunakan. Metode ekstraksi di sini tergantung dari jenis vitaminnya, tergantung dari jenis suplemennya. Kemungkinan besar suplemen yang berbasis minyak seperti soft kapsul dengan kapsul keras, dengan tablet, dengan serbuk, dan dengan liquid pasti akan berbeda proses ekstraksinya. Kemudian ingredient bahan tambahan yang ada di dalamnya juga akan mempengaruhi analisis. Lalu kalkulasi yang salah juga bisa terjadi, ya. Contohnya pada vitamin E itu mudah sekali terjadi error, ya, karena kandungannya, sifatnya yang tidak stabil dengan panas, yang tidak stabil dengan cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian kandungan gizi dari soft gel itu sendiri bisa mempengaruhi hasil analisisnya. Soft gel itu yang dari gelatin, ya, kapsul lunak dari gelatin itu sendiri kan punya kandungan zat gizi tersendiri, sehingga akan mempengaruhi hasil dari analisis vitamin yang dilakukan. Lalu mineral berupa trace elemen atau elemen yang sangat kecil hanya boleh ditambahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, struktur kimia dari mineral, sumber yang ditambahkan itu akan mempengaruhi jumlah yang ditambahkan dan harus dicantumkan dalam labelnya. Misalnya gini, mau menambahkan mau menambahkan zat besi. Apa zat besi yang digunakan ini? Apakah ferrosulfat ataukah ferroglukonat? Itu harus dicantumkan. Contohnya nih, RDA untuk kalsium pada label, ya, itu adalah 800 mg per hari. Dan garam kalsium yang paling tinggi digunakan adalah dalam bentuk karbonat, yaitu kalsium karbonat sebanyak 40,1%. Nah, ada suatu produk yang menggunakan formulasi sebesar 38,65% CaCO3-nya, sehingga, ya, dalam produk tersebut terdapat 2070 mg. Ya, ini diperoleh dari 100 per 38,65 dikali 800, sehingga diperoleh 2069, sekian miligram. Nah, ini melebihi dari RDA. Ini terlalu besar untuk single tablet atau kapsul, ya, yang dari RDA-nya. Mengatur suplemen makanan, yaitu Keputusan Kepala Badan POM HK 0005233644 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan. Ini ada lampirannya, jadi nanti silakan Anda download regulasinya, ya. Nanti ada lampirannya di sini. Daftar vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lain yang boleh digunakan dalam suplemen, kemudian pemanis yang boleh digunakan, dan bahan yang dilarang. Kemudian regulasi lain yang masih berkaitan, nah ini ada beberapa, ya.
Ini tentang izin edar produk obat, tradisional, kosmetik, suplemen. Kemudian ini Peraturan Badan POM nomor 17 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan, Peraturan Badan POM nomor 16 tentang pengawasan suplemen kesehatan. Baik, mungkin itu penjelasan saya tentang food supplement. Semoga dapat dipahami dan bisa memberikan wawasan tentang food supplement kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetap di rumah aja. Saya akhiri penjelasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.